Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dr. Via sebagai konselor. Di sini saya Mayalin Justina sebagai konseling. Di sini kami akan melakukan konseling individual. Sebelum masuk ke tahap konseling, izinkan saya untuk membacakan mengenai permasalahannya dulu. Nah, di sini konseling saya adalah siswi kelas 8 yang saya samarkan menjadi Maya namanya. Maya ini datang dengan keluhan bahwa memiliki respon tidak nyaman atau tidak kuat ketika melihat darah, seperti lemas, keringat dingin, pusing, dan juga pernah hampir pingsan di sekolah. Kondisi ini sudah berlangsung sejak SD, diduga terbentuk dari pengalaman karena menyaksikan teman-temannya yang luka parah, disertai kepanikan orang-orang nih yang ada di sekitarnya. Ditambah kebiasaan keluarga yang cenderung bereaksi berlebihan ketika ada yang terluka. Selama ini, Maya mengatasi dengan cara menghindari situasi tersebut. Namun, tanpa disadari, justru membuat respon takutnya semakin parah. Perlu saya tegaskan, saya selaku guru BK di sini tidak dalam posisi menegakkan diagnosis klinisnya. Sesi ini merupakan layanan konseling individual dengan pendekatan behavioral therapy untuk membantu Maya memahami pola perilakunya dan membentuk respon yang lebih adaptif. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silahkan masuk duduk dulu. Ini Bu. Oke, Maya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu ya, beginilah kabar saya netral, baik tidak juga, disambat enggak baik juga enggak, jadi ya beginilah Bu. Oke. Sebelum itu Ibu mau nanya dulu gimana nih posisi duduknya, udah nyaman belum? Udah Bu. Udah nyaman. Nah tadi kabarnya kan ketika Ibu tanya tadi agak bingung juga ya antara ya kayak gini lah kabarnya. Iya Bu. Oke. Sebelumnya Maya udah pernah konseling individual belum? Belum Bu, baru ini yang pertama Bu. Ruang BK biasanya memang ada perasaan takut dimarahi, takut kayak mau dihukum apa sih aku di sini. Oke, jadi sebelum lanjut ke tahap konselingnya, di sini Ibu jelaskan dulu tentang konseling individual, boleh? Boleh Bu. Oke, jadi di konseling individual ini bukan tempat untuk kamu dimarahi, kamu dihukum, tapi di sini adalah ruang yang aman dan nyaman untuk Maya bercerita mengenai apa yang Maya rasakan, apa yang Maya hadapi, dan apa yang Maya risaukan pokoknya. Ceritakan aja dengan aman dan nyaman di sini. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa Bu? Karena di ruang konseling ini rahasianya, apapun yang Maya sampaikan itu terjaga rahasianya. Ibu tidak akan memberitahukan ke siapapun kecuali dengan izin Maya. Jadi di sini kita bertiga nih. Ibu, Maya, sama Tuhan. Oh, sama Tuhan, benar-benar Bu. Kayak bertiga kan. Nah, iya Bu. Dan juga di tahap konseling ini ada juga namanya asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini adalah Ibu berharapnya Maya mau bercerita dan menyampaikan itu tidak dalam paksaan, tapi durasi waktu nih agar kita tidak terlalu lama atau terlalu sebentar, kita alokasikan waktunya 30 menit. Gimana, Maya? Bisa Bu. Karena Ibu pengen nih Maya cerita, gimana sih keseharian Maya di Biasa aja sih Bu, di sekolah punya teman, di rumah juga oke. Tapi belakangan ada satu hal yang agak sedikit mengganggu ya Bu. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Jadi aku kesini aja mau cerita sama Ibu. Kebetulan aku udah nyaman sama Ibu karena mendengarkan asas-asas tadi. Oke, Ibu mau dengerin banget nih. Maya boleh ceritakan secara lebih rinci. Sebenarnya apa yang ganggu Maya? Aku tuh nggak tahan Bu lihat darah. Bukan cuma nggak suka biasa Bu, tapi kalau lihat darah beneran aku bisa lemas dan pernah sampai hampir pingsan Bu, sampai teman-teman itu selalu ketawa soal ini. Jadi aku agak sedikit malu sih Bu, masa sama darah aja aku takut sampai segitunya sampai aku pingsan. Dengar tadi kan takut cerita karena dianggap lebay atau responnya yang terlalu berlebihan. Itu respon dari siapa sih? Sebenarnya ya Bu, terutama dari keluarga dekat itu kan kamu ini lebay banget kayak
kalau ngeliat darah aja kayak mau pingsan kayak ngeliat hantu gitu. Terus dari teman-teman kelas ibu juga dianggap udah, jadi saya agak malu, jadi sering menghindar langsung kalau lihat darah siapa aja teman yang luka lah. Kalau ada darahnya saya langsung menghindar bu, polesek atau apalah alasan yang saya buat untuk menghindari melihat darah itu bu. Berarti ibu paham tadi yang Maya ceritakan respon dari keluarga atau orang terdekat Maya sendiri yang mengatakan terlalu berlebihan, dan juga itulah yang membuat jadi Maya ini merasa takut juga, ragu juga untuk ceritakan ke orang lain. Iya Kayak gitu ya. Tapi ibu senang loh, walaupun tadi Maya cerita ada perasaan ragu, tapi Maya datang ke sini dari tempat ini mau cerita dan percaya dengan ibu. Ibu senang banget karena Maya sudah ada, itu kan berarti ada keinginan dari diri Maya sendiri untuk pengen berubah nih supaya tidak takut darah lagi. ya bu, kadang dalam pikiran ini kayak ada keraguan dan kekhawatiran juga sih bu, apakah ini akan berlangsung sampai nanti saya besar atau saya tua, atau ini bisa diatasi atau diobati secara perlahan. Nah itu tuh selalu ada bergejolak di dalam hati bu. Oke, ibu boleh pengen menanya? Boleh? Oke, jadi Maya tenang aja. Perasaan Maya ada rasa takut, apakah yang Maya alami ini kira-kira kayaknya nggak bisa sembuh deh, kayaknya nggak bisa deh bu, itu nggak salah. Apapun yang Maya sedang hadapi, kalau kita pikirkan bagaimana caranya, dan kalau juga kayak nggak tahu nih, itu wajar. Kalau dalam suatu keadaan Maya tidak tahu dan tidak ada yang memberitahu, itu wajar kalau Maya berpikir seperti itu. Oleh karena itu, di konseling ini ibu ada dan hadir di sini bukan sebagai seorang yang menjas, bukan seseorang yang mengatakan Maya kamu nggak bisa nih sembuh, enggak. Jadi di sini ibu untuk mengarahkan, mengaruhkan apa yang Maya ceritakan, dan kita sama-sama di sini pengen cari solusinya, bukan dari ibu solusinya tapi dari Maya sendiri. Di sini ibu cuma mengarahkan, nanti kita lihat kita pelan-pelan. Ya, karena perubahan itu datang dari satu hal yang kecil dan juga secara bertahap. Ya kan? Ya, nggak mungkin hari ini habis kita konseling tahu-tahu besok udah sembuh, nggak bisa lihat darah, nggak mungkin kan? Iya bu, pasti ada prosesnya ya bu. Iya, ada prosesnya. Dan mungkin lama ya bu. Nah itu kita tidak tahu nih untuk prosesnya seberapa lama, tapi kan kita berusaha ya. Oke, tenang dulu, nggak apa-apa. Agak sedih sih bu, dibilang lebay. Karena kan orang tidak merasakan apa yang Maya rasakannya. Tidak apa-apa. Nah, kita lanjut lagi. Mana udah tenang belum? Udah sih bu, agak lebih plong. Oke, udah lebih plong, alhamdulillah. Nah, ibu pengen tahu nih secara dari sudut pandang Maya sendiri. Kalau Maya melihat darah, itu apa yang Maya rasakan tuh apa? Sebenarnya kalau melihat darah itu sih bu langsung spontan nih bu. Saya ini merasakan gugup, kayak jantung berdebar, pokoknya kayak panik tuh bu. Jadi ya saya ini harus apa nih lihat darah, saya mau kemana nih untuk menghindar darah itu. Jadi saya tuh kadang juga keringat dingin bu, jadi iya bu, sampai kayak pusing, akhirnya kan pingsan bu kalau saya tetap di sana memaksakan untuk melihat darah itu bu. Saya bingung harus bagaimana ya saya ya untuk mengatasi kondisi saya yang sekarang. Oke, berarti kalau dari apa yang dipahami, Maya di sini apa ya? Itu respon dari pertahanan diri Maya sendiri. Ketika Maya merasakan adanya bahaya, Maya secara spontan memikirkan solusinya kan tadi. Entah itu dengan terhindar tadi ataupun mabuk, dan juga tadi ada yang sampai pingsan. Kalau misalnya itu kan mengenai darah, tekanan darah kan,
karena biasa ya lihat itu ya, dan sudah dipikir dalam otaknya oh itu bukan darah, jadi nggak apa-apa nih, nggak takut meskipun ya warnanya sama merah ya. tapi nggak ada rasa takut sih Bu, kayak biasa aja. Oke, berarti Ibu sedikit bukan ya, tegaskan di sini berarti Maya takut dengan sesuatu yang berbau darah, yang berwarna merah darah, baik yang Maya lihat ataupun yang Maya rasakan. Kayak Maya yakini kalau Maya melihat merah itu bukan darah, maka Maya nggak takut. Iya betul Bu, tapi kalau saya merasa oh itu darah langsung tuh panik tuh. Nah, otak langsung berpikir itu tuh darah tuh. Iya. Kalau dari ada nggak sih kejadian yang memicu Maya kayak kejadian apa nih yang memicu kayak Maya tiba-tiba tuh berdarah? Kan Ibu percaya Maya nggak mungkin dong tiba-tiba tahu darah. Kalau Maya ingat-ingat lagi. Kalau itu saat mungkin waktu saya SD ya Bu, atau jatuh dari sepeda terus di lututnya berdarah, di kepalanya berdarah darah, mungkin dari situ ya Bu, saya merasa takut dan agak sedikit ngilu sih Bu, saya melihat darah ini. Pokoknya langsung deh saat saya melihat darah langsung ingatan itu terulang kembali, otomatis gitu. Jadi saya panik kayak Bu, kayak tremor lah Bu kalau lihat darah tuh udah. Kalau dari orang-orang sekitar situ ada kayak misalnya orang tua ataupun ada guru misalnya yang di lokasi itu ketika Maya cerita tadi ada mencoba menenangkan Maya atau Maya panik juga nih? Kayaknya biasa aja sih Bu, kayaknya saya yang dianggap terlalu lebay, jadi saya lebih baik tidak bercerita sama sekali, memendam aja Bu. Soalnya kan jarang nih Bu orang takut darah ya Bu, dan ya begitulah Bu, mungkin kebanyakan orang masih menganggap itu lebay atau itu tuh biasa aja sih, harusnya nggak usah lebay sampai tremor sampai apalah gitu kalau ngeliat darah. Kalau misalnya Ibu pengen Maya bayangkan ketika kejadian dulu ketika Maya melihat ada teman yang luka misalnya dari jatuh dari sepeda, tapi respon lingkungan sekitar orang tua atau juga guru ketika ada di kejadian itu membantu Maya, menenangkan Maya. Kira-kira Maya sekarang setakut ini nggak? Mungkin andaikan dulu ada yang menenangkan mungkin nggak setakut ini ya Bu, karena ada ibarat katanya tuh ada yang menyayangi, menjelaskan kemudian atau apalah, mungkin kita akan menenangkan sehingga tidak terlalu terpikirkan. Terlintas kalau ngeliat darah itu teringat lagi masalah kan, jadinya kan kita akan Nah, berarti ada sangkut pautnya antara sikap ataupun respon di orang-orang sekitar dengan kondisi Maya sekarang. Kira ada nggak sangkut pautnya? kayaknya ada sih Bu ya, andaikan saya dulu ditenangkan dalam ketakutan darah mungkin saya nggak akan ketakutan dan sepanik ini. Mungkin menurut saya ketakutan saya mungkin tambah ya Bu kayaknya, karena mungkin tidak ditangani dulu dari dulu. Kan ini baru saja nih saya mau menyelesaikan bercerita sama Ibu. Berarti yang Ibu tangkap dari yang Maya sampaikan tadi, Maya belajar gimana merespon darah itu adalah dari lingkungan sekitar juga. Jadi berpengaruh ya lingkungan sekitar responnya dengan saat Maya menghadapi ketakutan darah tadi. Iya. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Semua masalah akan baik-baik saja. Oke? Yakin semua masalah akan teratasi. Nah, dari kita banyak berbicara tadi, kira-kira kalau Maya terus-menerus nih takut dengan darah, ada nggak sih kayak apa ya konsekuensi atau yang mengganggu Maya nanti? Kira-kira apa ya? Sebenarnya ada sih Bu, kan itu termasuk mengganggu aktivitas juga ya Bu kalau melihat darah, apalagi juga misalkan nih dalam pelajaran biologi kadang kan Bu ada tuh yang bertentangan dengan darah atau apa kan, jadinya kan terganggu Bu. Jadi kan saya lebih menghindar ketika ada jam pelajaran biologi Bu, karena sudah kayak takut sendiri gitu kan, ini tentang darah nih, gimana nih menghadapi dan kata kita tetap mana Dibentukkan behaviornya ketika ada pelajaran
pada nilai biologi ya Bu. Nah makanya guru biologi itu kadang protes kemana saya saat jam pelajaran biologi. Saya tidak bercerita Bu bahwa saya takut pada jam pelajaran biologi. Saya selalu males aja, lupa saya les yang sakit. Oke, berarti memang mengganggu ke akademiknya Maya sendiri dan juga perkembangan Mayanya sendiri kan? Karena kan jadi takut tersendiri, kepanikan tersendiri, jadi gelisah Bu. Oke. Nah, Maya tadi udah cerita juga gimana tadi dampaknya. Kalau kita pengen tentukan nih tujuan dari dilakukannya konseling individual hari ini, kira-kira apa yang mau Maya ubah? Kayaknya mengurangi kepanikan ya Bu, tekanan darah. Mengurangi dulu kan kalau menghilangkan kayaknya nggak mungkin ya Bu secara jadi mungkin mengurangi dulu agar tidak sampai pingsan. Karena tadi berpengaruh juga kan ke nilai Maya juga pelajaran. Jadi Maya memang keinginan nih, ada keinginan dari diri Maya sendiri untuk berubah, mengurangi kan tadi, mengurangi bagaimana merespon tekanan darah. Dan itu bagus sekali tadi apa yang Maya sampaikan, karena di sesi konseling ini kita tidak bisa langsung mencapai keinginan untuk tidak takut sama sekali dengan darah. Kita mencari jalannya supaya secara bertahap sampai nanti Maya bisa mengatasi ketakutan ini. Nah, Maya kira-kira nih untuk Maya ingin berubah, ada nggak kira-kira waktunya berapa lama Maya? Kalau dari saya sih mau secepatnya tapi nggak mungkin ya Bu. Kira-kira mungkin 3 bulan 4 bulan Bu. Ternyata ya, perkiraan ya. Iya masih konspirasi sih Bu. Tapi bisa saja lebih sih Bu. Kalau dari saya sendiri mungkin masih agak panik. Iya. Nah, kata Maya tadi kan dalam waktu 3 atau 4 bulan nih rencananya. Dan itu Maya mau ngapain? Juga Bu. Jadi di sini Ibu ada mau menawarkan, karena di dalam teknik konseling itu ada yang namanya desensitisasi sistematis. Jadi ini memang agak sulit ya karena bahasa Inggrisnya. Iya Bu. Iya betul. Tapi secara intinya prinsip di teknik ini adalah mengurangi ketakutan secara bertahap. Dan Ibu rasa ini cocok dan sesuai dengan apa yang Maya rasakan. Yang mana tadi ketakutan ketika melihat Darah. darah. Tapi Ibu tidak mau nih memaksakan. Ibu akan tanyakan dulu, kira-kira Maya mau nggak coba pakai teknik ini? Boleh Bu, bisa dicoba. Kayaknya menarik. Nah, sebelum kita ke teknik itu, Ibu mau ajarkan dulu relaksasinya dulu. Bagaimana Bu? Pengen tahu nggak? Mau dong Bu. Oke, jadi di sini kita pakai relaksasi, rumusnya itu adalah 4, 4, 4. Bukan, ini bukan rumus matematika ya. Oh dikira saya rumus matematika Bu, jadi saya bingung apa itu. Jadi di sini 4 itu adalah teknik pernafasan Maya. Jadi 4 itu Maya tarik nafas selama 4 detik, tahan 4 detik, terus hembuskan. Nah, kita coba gini ya. Kalau secara omongan mungkin kurang dipahami nih, kita coba sama-sama. Oke? Ibu akan hitung pakai jari, lihat jari Ibu. Kita tarik dulu, 1, tahan, 4 tarik. Kita coba sekali lagi, oke? Tarik nafas, tahan, hembuskan.
sih Bu, karena kan nggak lihat. Oke, baru ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Kalau misalnya Maya melihat ilustrasi di sini, ilustrasi gambar darah, gimana perasaan Maya? Biasa aja sih Bu, Karena cuma kayak setetes warna merah. Oke, tidak berpengaruh. Lalu ini Maya melihat gambar merah darah yang asli. Nah, itu kan seperti darah ya Bu. Iya. Jadi agak sedikit gelisah ya Bu. Berarti kita mulai dari tahapan Maya melihat jumlah darah secara sedikit dulu. Kalau sesuai dengan tekniknya adalah Maya bisa nih latihan dengan melihat darah. Ini Maya lihat dulu. Kalau Maya sudah mulai ada merasa panik, gugup, Maya coba atasi dengan relaksasi tadi. Berapa menit Bu menatap darah? Menatap darah ini bisa kita mulai 1 sampai 3 menit. Kita coba dulu. Kalau sudah mulai gugup, ini bisa langsung coba nih relaksasi tadi yang 4 menit dulu lagi. Tidak apa-apa. Lebih tenang atau masih ada perasaan? Agak sedikit lebih tenang ya Bu. Jadi ini adalah contoh bagaimana dari teknik ini sendiri, Maya. Ya, nanti Ibu akan berikan catatan dan atau kertas ini deh tahapan dari Maya untuk belajar menghadapi rasa takut terhadap darah. Nah, kira-kira kalau di rumah nih, gimana caranya Ibu yakin kalau Maya mau melakukan ini? Atau misalnya Maya tiba-tiba nggak mau ngelakuin, atau Ibu percayanya gimana supaya Maya tetap ngelakuin ini? Mungkin membuat jadwal ya Bu. Jadwal apa? Jadwal buat melihat darah. Jadwal untuk melihat darah. Foto darah itu. Oke. Jadi harus berkomitmen ya Bu. iya, kita pakai lembar komitmen. Bentar ya, Ibu siapkan dulu. Nah, ada lembar komitmen ya nanti yang harus Maya isi. Kira-kira Ini dikumpul ya Bu. ini, Iya, berkomitmennya dikumpul sama Ibu ya. oh enggak, ini kamu bawa. Nah, kira-kira kan tadi Maya di rumah mau bikin jadwal. Isinya mau apa aja, Maya? Ini saya ingin membuat jadwal melihat foto darah 2 menit. Misalkan tak mau tidur aja ya Bu. Terus gimana tuh untuk reaksinya sendiri gimana? Kalau reaksinya, kalau misalkan ada, ini nggak sengaja ya Bu, misalkan nih ada tangan adik saya berdarah, mungkin saya akan melakukan coba relaksasi yang diberikan tadi dulu. Mungkin mencoba untuk tidak mengganggu. Nah, itu bagus. Tapi yang pengen Ibu tekankan sendiri adalah Maya benar-benar tahu nih apa yang mau Maya isi dan Maya tulis di lembar komitmen ini apa. Pertama tadi, Kita tulis dulu deh biar nggak lupa. yang pertama tadi membuat jadwal harian, melakukan melihat foto darah 2 menit per hari. 2 menit aja per hari nggak apa-apa kan Bu? 2 menit dulu, nanti kalau sudah bisa harus kita naikkan lagi dong, ya? Apalagi untuk reaksinya kira-kira perlu nggak ditulis? Bagus sih Bu. Oke, berarti Melakukan relaksasi saat melihat darah. Ini bisa dipakai nggak Bu? Kalau pelajaran biologi saya merasa takut dan panik. boleh Maya pakai di rumah ataupun di sekolah sesuai dengan keadaan Maya. Dah Bu. Bener nggak sih ngelakuin ini di rumah nanti? Atau jangan-jangan nih nanti cuma disimpan aja nih nggak diisi?
kayaknya benar Bu, karena nanti saya mau menghilangkan itu Bu, trauma darah. Saya malu Bu punya trauma tentang darah. Berarti ini tugas ini punya siapa? Ini saya. Punya Maya. Jadi karena ini tugas Maya, lembar komitmennya punya Maya, berarti yang wajib dan harus mengisi juga Maya. Oke? Iya. Dan ini tidak ada paksaan melakukan ini. Iya. Jadi kalau sudah ada satu hal nih yang ingin Ibu tekankan. Karena tadi Maya udah bilang membuat. Nah, ada dua. Ada satu lagi yang belum Maya catat. Apa ya? Buat, nah, apa lagi ya Bu? Perasaan Maya setelah melakukan ini, apakah ada peningkatan atau tidak? Perlu nggak kira-kira dicatat? Ini perlu sih Bu untuk mengetahui ya Bu. Iya, harus dicatat. Jadi catat hasil apa catatannya Bu? Hasil melakukan ini semua. Nah, hasil dari latihan. Oh, hasil dari latihan melihat foto darah tadi ya Bu, sama relaksasi. Sudah Bu. Nah, ini Ibu tanda tangan dulu dong di sini ya. Bukti bahwa kita Nadarul melakukan itu sama dengan tanda tangannya. Sudah. Ibu tanda tangan juga ya? Iya, karena kan ini dilakukannya di ruang BK kan. Sebagai bukti. Oke, kita sudah. Nah, buat ini nanti bisa Maya bawa pulang. Saya simpan dulu ya Bu? Iya, simpan dulu, silahkan. Oke. Nah, karena kita udah nih tadi melakukan caranya. Sekarang kalau Ibu tadi perasaan Maya gimana? Sekarang bukan saya senang sih Bu, karena kan saya sudah mendapatkan arahan Bu untuk cara menyelesaikan ketakutan saya tentang darah Bu. Ini dulu akan saya coba deh, siapa tahu dari kepanikan saya melihat darah itu berkurang Bu. Jadi saya kan gak malu sama teman-teman Bu kalau saya takut darah. Maya benar-benar mau coba Iya Bu. praktekkan juga di rumah. Gimana nanti untuk hasilnya juga akan diharapkan Maya kalau misalnya teknik ini atau yang apa yang Maya usahakan ini berhasil. Harapan saya sih Bu, saya sudah alhamdulillah banget ya Bu, karena sudah teratasi satu. Saya nanti juga mungkin akan memberikan self reward saya sendiri, misalnya bernyanyi di dalam kamar atau bernyanyi di kafe Bu, biar orang bisa melihat bahwa saya pandai bernyanyi. Berarti Maya suka bernyanyi kan? Suka Bu, sama suka bernyanyi, tapi saya kan kadang-kadang aja Bu. Nah, saya akan memberikan self reward kepada diri saya untuk menyenangkan diri saya akan bernyanyi Bu. Nah, Maya tadi udah ngasih tahu nih ada self rewardnya. Kalau Maya tidak melakukan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan, ada nggak konsekuensi yang bisa Maya lakukan untuk diri Maya sendiri? Mungkin saya melakukannya apa ya Bu? Apa ya? Mungkin saya tidak, mungkin salah satunya saya tidak akan memberikan self reward dan tidak bernyanyi, karena saya menurut saya itu adalah hukuman yang paling besar, karena kan kalau bernyanyi kan saya senang, merasa senang, kalau bernyanyi kan saya merasa sedih. Nah, ini yang penting kalau misalnya Maya ketika melakukan ini, okelah di rumah tidak dilihat dengan orang lain, ketika di sekolah tapi tetap diejek dengan teman-teman, kamu lebih banget sih, masa kayak gitu aja kayak harus naik atas. Ini apa sih pembelaan dari Maya? Menurut saya ya Bu, tiap-tiap orang itu kan beda-beda, jadi menurut saya ini untuk diri saya sendiri, ini untuk memperbaiki diri saya sendiri, mau dianggap lebay atau enggak itu kan untuk kebaikan saya sendiri, saya yang merasakan, bukan mereka Bu. Jadi mungkin saya akan tetap melakukannya Bu. Oke, itu poin intinya itu. Maya tahu, sadar apa yang Maya rasakan. Maya mau berubah dan Maya meyakini bahwa lingkungan luar itu tidak mempengaruhi usaha Maya saat ini. Walaupun teman ataupun orang lain
ada perasaan ragu-ragu awalnya, tapi sekarang sudah ibu melihat ada perubahan yang baik dari diri Maya. Iya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa kita tidak berakhir di sini loh Maya. Konseling kita, ibu sangat mengharapkan adanya perkembangan. Berarti kita harus bertemu lagi nih. Kira-kira kapan nih kita jadwalkan untuk ketemu lagi di ruangan